Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa qiyama lailihi tataw'a wa siyama naharihi wajiba wa thawabal amali fihi mudha'afa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kaum muslimin di mana saja Anda berada, dalam kesempatan yang mulia ini, dalam kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir akan berbicara 3 hal yang menjadi benteng umat Islam, umat kaum muslimin dari gangguan syaitan. Ada seorang pendeta pada zaman Umar bin Khattab yang telah masuk Islam, namanya Ka'ab al-Akhbar. Beliau pernah berkata bahwa sungguhnya benteng kaum muslimin, umat Islam yang dapat membentengi dari gangguan syaitan itu ada 3. Pertama, kata beliau, adalah al-masjidu, masjid. Yang kedua adalah zikrullah, zikir, ingat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang pertama, benteng umat Islam, kata Ka'ab bin Akhbar, dari gangguan syaitan adalah masjid. Secara umum, kenapa masjid dikatakan benteng? Atau sebelumnya, apa sih masjid itu? Masjid adalah baitu kulli taqiyyin, adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Baitun min buyutillah, rumah, salah satu daripada rumah-rumahnya Allah. Kenapa sekali lagi dikatakan itu bisa menjadikan benteng? Karena di situ para malaikat turun hinggap, dan di situ juga banyak orang yang katakanlah berzikir kepada Allah. Jadi persoalannya ada kadang-kadang kita ini, apalagi setelah atau di akhir hujung Ramadan ini. Kalau di awal Ramadan, boleh dikatakan tanggal 1 sampai 10 Ramadan, itu masjid penuhnya luar biasa. Tapi ketika akhir Ramadan, justru masjid semakin berkurang. Justru yang mana kemungkinan besar Lailatul Qadar itu malah mereka tidak manfaatkan dengan sebenarnya. Jadi masjid sangat menentukan dan dikatakan sebagai benteng umat Islam. Tentu ada adab-adabnya kalau kita mau masuk masjid, umpamanya dengan membaca doa, dengan mendahulukan kaki kanan, tidak katakanlah melangkahi orang kalau kita menjalankan sholat Jumat, dan nantinya keluar dari masjid dengan kaki kiri dengan juga doanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah benteng umat Islam dari gangguan syaitan adalah zikrullah, ingat, zikir kepada Allah. Allah sudah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, ingat, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, baik pagi ataupun sore. Artinya zikir itu tidak terlepas dari waktu kapan saja, dan semakin kita berzikir mengingat Allah, maka itu adalah hal yang baik. Orang beriman atau orang berakal sehat, atau dalam kacamata agama
bahasa Qur'annya ulul albab, adalah orang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim al-ayah. Orang yang berakal sehat adalah orang yang senantiasa zikir, ingat Allah baik ketika berdiri, wa qu'udan atau duduk, wa 'ala junubihim atau ketika dia berbaring. Walhasil ingat Allah tidak terbatas dengan waktu, ingat Allah tidak terbatas dengan jumlah bilangan. Terlebih lagi kita zikir membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau kita membaca ayat kursi. Karena ayat kursi itu adalah di mana ayat yang sangat banyak disebut nama Allah. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga adalah benteng umat Islam dari gangguan setan menurut Ka'ab al-Akhbar adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Terlebih ini bulan Ramadan yang dikatakan afdalul ibadati qiraatul Quran. Ibadah yang utama bulan Ramadan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka pas kalau kita sholat, ibadah puasa dan dilanjutkan dengan aktivitas membaca Al-Quran, maka sudah baik kegiatan kita itu. Jadi kalau ingin hidup kita ini terbebas atau terhindar dari gangguan syaitan, yang ketiga adalah membaca, banyak-banyak membaca Al-Quran. Bahkan kalau kita sudah pandai membaca, bisa ditingkatkan, bisa memahami artinya, bisa mentadabburi maknanya, tafsirnya, dan setelah itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita selama ini. Karena Al-Quran itu dengan jelas hudal linnas, adalah petunjuk bagi manusia, siapapun orangnya. Kalau dia mengacu mengikuti Al-Quran, insyaAllah dapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari uraian singkat tersebut dapat dipahami bahwa ada 3 hal yang menjadi benteng umat Islam yang bisa menghalangi dari gangguan syaitan. Yang pertama adalah al-masjid, masjid, rumah Allah, baitun min buyutillah. Yang kedua adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Demikian barangkali uraian singkat kultum ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.